Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, berikut ini saya berikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif melalui PowerPoint. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi PowerPoint yang ada di laptop kita masing-masing. Sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan segala aset yang berkaitan dengan materi ya, biar gampang. Nah, kemudian setelah kita membuka, kita hapus saja ini. Oke, dan kita ganti dengan gambar atau aset gambar yang kita miliki. Kita pilih saja Bapak Ibu, silakan. Oke, saya memilih ini. Kita sesuaikan ya ukurannya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat tampilan halaman depan ya. Kita klik insert, kemudian save. Nah, kita bikin beberapa menu. Kita buat beberapa menu ya Bapak Ibu. Ini aja. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun aset yang digunakan oleh Bapak Ibu itu semua tergantung kreativitas Bapak Ibu semua. Oke, kita masukkan teks. Kita edit warna tulisan. Oke, ini juga kita perbesar menunya. Kita ganti dengan font yang lebih bagus ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu silahkan. Oke, nah cukup. Nah, di sini sudah jadi satu set. Kemudian kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy, kita perbanyak sesuai dengan menu yang akan kita buat. Contohnya ya. Hanya sekedar contoh. Kemudian kita edit. Sini katakan materi ya, contohnya materi, kemudian ini kuis, kemudian ini rangkuman. Silahkan Bapak Ibu menentukan sendiri menu apa yang ingin disampaikan. Nah, sampai di sini sudah oke ya Bapak Ibu tampilannya. Kita akan membuat halaman yang kedua. Kita duplikat saja slide yang sudah kita buat. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuat materi ya. Nanti ini kita ganti dengan materi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan materi tentang apa. Misalkan materi tentang surah Al-Fil ya. Kita di sini ada 3 poin ya, membaca, menulis, dan menghafal. Ini misal ya Bapak Ibu. Materi surah Al-Fil. Oke, boleh seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita copy lagi Bapak Ibu. Kita duplikat. Saya sudah dapat 3 slide ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai melakukan hyperlink. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu bahan presentasi
satu bahan materi yang akan kita buat agar materi ini menjadi materi yang interaktif. Ini ya Bapak Ibu, sebelumnya ini materinya biasa ya. Oke, bukan materi interaktif. Maka kita buat materi ini menjadi interaktif. Jadi gampangnya Bapak Ibu harus menyiapkan satu materi dulu, satu materi presentasi, baru akan kemudian kita menjadikannya interaktif dengan memberikan tombol-tombol tambahan seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, backgroundnya kembali kepada kreativitas Bapak Ibu. Ya, seperti background saya ini, ya silahkan. Nah, di sini, oke, silahkan Bapak Ibu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu silahkan dikeluarkan, ya. Oke. Nah, selanjutnya, saya akan membuat yang pertama adalah memanfaatkan fungsi hyperlink. Oke. Di sini masih kita perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini belum ada tanda tangan keluar ya, masih tanda panah di sini. Oke, kita coba. Yang akan kita hyperlinkkan pertama ini adalah pada kotak mulai ya. Kita klik kotaknya. Jangan hurufnya, jangan teksnya ya Bapak Ibu, tapi kita klik bendanya, kotaknya. Insert, kemudian action. Nah, hyperlink tuh kemana Bapak Ibu? Oke, kita pilih ke next slide ya. Slide selanjutnya, artinya ketika kita memencet tombol mulai, maka kita akan dibawa kemana? Yaitu ke slide selanjutnya. Kita tes. Oke. Ya. Sini Bapak Ibu kita tes. Nah, kan sudah muncul ya Bapak Ibu tombol mulainya ya. Dengan tanda tangan. Kita klik. Nah, menu selanjutnya adalah ini. Nah, di sini kita belum melakukan hyperlink. Belum, karena masih bertanda panah. Oke, kita kembali dulu. Kita kasih juga menu hyperlink untuk KI dan KD. Klik bendanya, ya. Kemudian insert, action. Kita akan hyperlinkkan kemana? Akan di hyperlinkkan ke ini, pemetaan KI dan KD-nya. Kita klik. Kemudian kita pilih next slide boleh atau ke slide. Nah, slide yang mana? Slide ini ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita klik. Kemudian oke. Begitu juga dengan Ayo Belajar. Ayo Belajar ini, ketika kita mengklik, kita akan dibawa kemana? Akan dibawa ke sini, isi materi ya. Kita klik bendanya, kemudian insert, action, hyperlink to, kita pilih slide yang isi materi. Oke. Ya, kita klik oke. Nah, selain bendanya ini, gambarnya juga bisa kita klik Bapak Ibu. Bisa kita hyperlinkkan. Kita klik gambarnya, sama perlakuannya ya. Kita klik, kita insert, kita actionkan ke hyperlink to tadi apa, KI dan KD ya. Berarti hyperlink to pemetaan. Oke, jadi ketika siswa memencet balok ini ataupun gambar ini, tetap akan membawa kepada pemetaan. Contoh, kita klik saja. Nih Bapak Ibu, nih kan. Nah, di sini saya belum menghiperlinkkan yang kembali. Belum sampai sana. Nah, kita kembali dulu. Kita selesaikan ini dulu Bapak Ibu ya. Ayo berlatih. Kita hyperlinkkan. Insert, action. Ini adalah sesuatu yang berulang-ulang. Bapak Ibu harus jeli, harus melihat. Kita linkkan kemana, jangan sampai salah. Ayo berlatihnya akan saya hyperlinkkan ke sini. Ayo berlatih. Oke.
Oke. Kemudian gambarnya juga mau dihiperlinkkan, monggo. Seperti yang tadi, insert, action, kita hiperlinkkan ke slide, ayo berlatih. Oke, sip. Dan terakhir, rangkuman, kita akan hiperlinkkan ke action, hyperlink to slide. Nih rangkuman. Oke. Nah, ya Bapak Ibu, kita contohkan. Kita klik rangkuman. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Rangkumannya ini tadi masih terformat, ada animasinya. Saya tutup animasinya dulu. Oke, kita kembali cek. Oke, kita coba rangkuman. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita juga akan menghiperlinkkan tombol kembali di sini ya. Jadi, saat ini kita mempelajari yaitu fungsi hyperlink. Baik dia ke slide selanjutnya maupun kepada slide sebelumnya. Kita klik bendanya Bapak Ibu. Jangan klik teksnya, tapi klik bendanya yang warna ungu ini. Ya. Kita insert. Kita actionkan ke mana? Ayo. Ke slide, yaitu yang slide menu ya. Oke. Klik oke. Kita coba dari awal. Klik mulai. Oke. Kemudian ini. Oke. Kembali. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Cuman masalahnya ketika kita memencet tombol di luar yang kita hiperlinkkan, di luar kotak-kotak ini, juga masih akan beroperasi, masih akan berlanjut ke next selanjutnya. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita sudah menghiperlinkkan, tombol yang lain tidak berfungsi? Caranya sangat gampang, yaitu kita memainkan fungsi yang kedua, yaitu fungsi slideshow ya. Bapak Ibu cukup mengklik slideshow, kemudian setup slideshow, dan kita pilih yang browse at a kiosk full screen. Pilih yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita melakukan pengaturan tadi, maka ketika kita memencet tombol kiri kanan atau manapun di luar hyperlink tidak akan bisa. Contoh nih. Nih, buntu ya Bapak Ibu ya, tidak bisa. Tidak seperti yang sebelumnya, kecuali kita memencet tombol mulai. Nah, seperti itu. Begitu juga yang ini, kita tidak akan bisa memencet yang lain atau melanjutkan aktivitas ini kecuali kita menekan salah satu tombol pilihan yang ada. Contoh, kita akan mengetahui pemetaannya. Nah, seperti ini. Katakan kita sudah selesai membaca dan kita ingin kembali, klik kembali. Oke. Nah, di sini belum lengkap juga Bapak Ibu karena kita belum memberikan hyperlink menu keluar. Namun demikian perlakuannya tetap sama, yaitu kita tinggal tambahkan icon keluarnya ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, katakan ini ya, kita tambahkan icon ini, tutup, kita hyperlinkkan, jangan pilih teksnya. Sekali lagi ini kan terpilih teksnya, kita pilih bendanya, kemudian insert,
kita actionkan ke hyperlink to kemana, yaitu end show ya, karena sudah berakhir. Kita coba Bapak Ibu. Oke, tutup. Nah, ini kan tidak bisa ya, kecuali kita memencet tombol tutup. Oke, nah seperti itu. Sudah dua yang kita pelajari ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengetahui fungsi hyperlink. Yang kedua mengetahui pengaturan dari slideshow. Dan yang ketiga segera kita pelajari yaitu bagaimana menggunakan fungsi trigger untuk membuat kuis interaktif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat kuis interaktif melalui PowerPoint. Ada dua cara membuat kuis interaktif. Yang pertama, menggunakan fungsi trigger. Yang kedua, tanpa menggunakan fungsi trigger atau tanpa coding. Artinya dia hanya cukup menggunakan fungsi pertama yang telah kita bahas, yaitu hyperlink. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk menggunakan fungsi trigger. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja menuju soalnya. Di sini telah saya sediakan 3 soal berupa pilihan ganda. Kemudian kita cari motion dulu ya. Ketika jawaban itu benar, akan diberi tanda apa, dan ketika jawaban itu salah juga akan diberi tanda apa. Nah, seperti ini. Oke, kita copy. Kita letakkan di sini, kita kecilkan dulu. Oke, taruh tengah-tengah saja ya. Oke, cukup. Begitu juga dengan tanda sedih ketika dia menjawab salah. Kita paste, kita kecilkan juga. Oke, kita tumpuk saja, tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengaktifkan fungsi trigger. Nah, fungsi trigger ini adanya di animation. Namun, sebelum kita mengaktifkannya, ini kan belum aktif ya Bapak Ibu. Cara mengaktifkannya adalah kita harus mengklik dulu benda yang ingin atau objek yang ingin kita triggerkan. Contoh, saya akan men-triggerkan respon atau motion menangis ini atau sedih. Nah, kemudian kita pilih, ini biar gampang melihatnya saya pinggirkan dulu ya Bapak Ibu, nanti baru kita jadikan satu. Oke. Nah, seperti ini. Pertama saya akan memilih gambar yang benar. Oke. Yang bukan termasuk sifat malaikat. Jawabannya adalah mati ya Bapak Ibu. Mati, maka ketika siswa menjawab mati, motion yang keluar adalah tanda jempol ini. Oke, kita klik tanda jempolnya. Kemudian kita add animation yang di sini. Oke, klik. Nah, kita memilih animasi masuk. Animasi masuk nih berada di sini ya Bapak Ibu. Kita klik. Kita inginkan katakan ngambil zoom ya. Animasinya zoom saja. Oke, triggernya kan sudah aktif nih ya Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan klik trigger, klik on, klik off. Apa artinya? Begini Bapak Ibu. Gambar ini ya, gambar jempol ini akan muncul ketika kita mengklik tombol apa? Apakah patuh, mati, goib, atau tidak makan. Nah, cara ngeceknya, ini kan belum ada namanya secara spesifik. Cara ngeceknya, kita ke home, kemudian kita aktifkan select pen, ya, melalui select, klik, kemudian select pen. Nah,
Coba kita perhatikan, mati itu ada di rectangle 3. Oke, kita kembalikan objeknya, kita klik, kemudian ke animasi, dan kita triggerkan ke click of rectangle 3. Nah, begitu juga dengan yang tanda sedih ini. Kita klik objeknya, add animation, sebelumnya kita cek dulu patuh itu di rectangle 4, goib rectangle 5, dan tidak makan rectangle 6. Oke, kita klik kembali objeknya atau bendanya, add animation masuk, saya memilih zoom, kemudian kita triggerkan ya, klik on off rectangle 3, 4 ya Bapak Ibu, 4. Oke, selanjutnya tetap perlakuan yang sama, kita klik bendanya, kita add animation, zoom, kemudian kita triggerkan ke klik of rectangle 5. Begitu juga dengan yang tidak makan. Klik bendanya, add animation zoom, kita triggerkan ke 6. Oke, sampai di sini kita coba dulu ya Bapak Ibu. Kita cek. Nah, sudah tidak ada gambar motion di sini. Coba kita klik mati, oke, muncul, kita klik patuh, muncul. Oke. Nah, namun demikian tugasnya belum selesai Bapak Ibu. Hal ini menandakan bahwa fungsi trigger telah dapat digunakan dengan baik. Namun kita harus men-setting sampai dengan selesai agar ketika kita memencet ini patuh tidak terjadi penumpukan seperti ini. Artinya benda ini atau motion ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Caranya yaitu kita kembali memberikan animasi keluar ya. Caranya sama dengan animasi masuk tadi, hanya bedanya keluar. Kita klik bendanya, kita add animation keluar. Di sini saya memilih fly out. Oke. Triggerkan ke click off berapa? 3 tadi ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita pilih bendanya untuk kita triggerkan ke 4, 5, dan 6. Ya, caranya tadi begini, kita lihatnya. Oke. Nah, seperti ini. Klik bendanya, add animation, kemudian kita klik fly out, kita triggerkan ke 4. Selanjutnya, klik bendanya, klik add animation keluar, fly out, kemudian kita triggerkan ke rectangle 5. Dan yang terakhir, kita klik bendanya tetap, add animation, fly out, kita triggerkan ke rectangle 6. Kita atur dulu ini menjadi 1, karena dia akan muncul secara bergantian. Oke, seperti ini. Kemudian kita aktifkan animation pen-nya juga. Nah, ini tadi terjadi penumpukan di sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini saya akan mengatur animasi keluar. Kita pilih start after previous, artinya animasi keluar akan terjadi beberapa saat setelah animasi masuk. Oke, kita klik, nah akan berpindah tempat dia ya. Kemudian kita klik juga yang ini. Kemudian ini tanda panahnya, kita klik. Oke, start after previous. Ini oke. Nah, selain itu, kita juga dapat menambahkan di animasi masuk ini berupa suara ataupun pengaturan waktu tampil berapa lama ya. Oke, klik tanda panahnya yang di bagian hijau. Kemudian kita memberikan efek
option dulu. Suara karena menjawab dengan benar, maka kita beri applause atau tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kita kembali pada pilihan tanda panah ini dan kita kepada timing. Ya, saya pilih durasi 1 second biar tidak terlalu cepat ya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ulangi kegiatan yang sama dengan 3 pilihan ini. Klik kanan, kemudian effect option. Kita pilih karena dia sedih, kita kasih tanda suara boom. Oke, kemudian kita kasih waktunya juga, timingnya 1 second atau 1 detik. Oke, selanjutnya ini masih sama ya perlakuannya. Effect option, soundnya boom masih karena salah. Kita pilih timingnya 1 second juga. Oke, selanjutnya yang terakhir efeknya boom. Klik OK. Kemudian timingnya juga kita ambil 1 second. Oke. Kita klik OK. Baik, kita coba ya Bapak Ibu. Saya akan memilih patuh. Nah, gaib. Nah, ya. Nah. Ada yang double di sini, saya hapus saja. Nah, saya ulangi ya Bapak Ibu. Nah, hilang kan Bapak Ibu ya? Oke. Nah, berfungsi dengan baik. Sampai di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa kita membuat trigger hanya cukup pada slide ini. Untuk soal-soal selanjutnya, berapapun banyak soal yang kita buat dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice, kita hanya butuh untuk, saya tutup dulu nih ya, kita hanya perlu menduplikat slide-nya. Caranya klik kanan, duplikat slide, dan kemudian kita membuat soal baru. Contoh ya, soal yang sudah saya berikan, yang ini saya copy saja. Oke. Oke, di sini pilihannya juga saya copy. Kita harus pastikan jawaban yang benar tuh posisinya di mana Bapak Ibu. Posisinya kan di sini ya, awalnya di bagian D. Nah, kita baca soalnya kembali. Jawaban yang benar adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Israfil. Berarti Israfil ini harus kita tempatkan pada posisi yang D di sini ya, karena trigger yang benar di sini. Oke. Nah, yang lainnya dipersilahkan dengan jawaban yang salah ya. Oke, seperti ini. Zroil, mungkar, nakir. Nah, untuk mengelabui siswa, kita bisa melakukan perpindahan. Oke, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ya. Kita hanya perlu melakukan perpindahan tempat mana yang benar. Nah, masih dengan warnanya, Bu. Warnanya masih dapat ditebak. Oke, warnanya juga kita ganti. Sesuaikan dengan format warna kita yang pertama. Oke, ini
seperti ini ya kira-kira kurang lebihnya. Dan ini tadi formatnya agak krim ya, seperti inilah kira-kira. Oke, kurang dikit lagi. Nah, ini jauh lebih mudah ketimbang kita harus membuat dari awal fungsi trigger. Begitu juga untuk soal-soal selanjutnya. Namun, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan tombol back dan next. Oke, kita aktifkan dulu, insert, hyperlinknya action, hyperlink to next slide. Sudah ya Bapak Ibu. Kemudian kita untuk yang soal kedua, karena ini tadi sudah kita copy, kita duplikat, maka kita fungsikan yang ini karena kita belum fungsikan untuk backnya. Hyperlink to bukan next tapi previous. Oke, nah kita coba ya Bapak Ibu. Klik. Salah. Oke, next, soal kedua. Nah, oke. Nah, ini adalah fungsi trigger untuk membuat kuis interaktif. Oke, kita keluar dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita simpan dulu ya. Kita juga dapat membuat kuis interaktif tanpa menggunakan atau memanfaatkan fungsi trigger. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan fungsi trigger, tapi kita menggunakan fungsi hyperlink seperti di awal tadi. Caranya sangat mudah, yaitu saya akan membuatnya di slide sini ya, agar tidak membingungkan Bapak Ibu semua. Pertama-tama kita harus menyiapkan soal terlebih dahulu ya. Kita buat soal dulu. Misalkan surah Al-Fil terdiri dari titik-titik ayat. Oke, ini kita besarkan. Nah, kita buat opsi jawaban di sini 5, 6, 7. Oke, kita duplikat saja dulu. Kita buat 3 soal ya. Surat Al-Fil atau Al-Fil artinya yang mudah-mudah saja ya Bapak Ibu sebagai contoh. Oke, di sini saya beri jawaban gajah, kemudian semut, dan lebah. Kita copy lagi, duplikat. Ya. Raja yang memimpin pasukan bergajah adalah, oke, ini saya besarkan dulu. Ini tergantung kreativitas Bapak Ibu, tergantung bagaimana Bapak Ibu untuk menempatkan, silahkan bebas ya. Jawabannya adalah Namrud misalkan. Pilihan jawabannya Abraha dan Firaun. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat 3 soal ya. Nah, kemudian kita harus membuat respon jawaban ya, Bapak Ibu. Kita duplikat lagi. Respon jawabannya ketika siswa berhasil menjawab apa yang kita katakan. Misalkan kita mengatakan selamat. Ini kita hapus.
hapus. Ini tergantung Bapak Ibu ya menggunakan kata-kata. Kamu benar. Oke. Kemudian kita di sini ganti di begini. Kita klik lanjut. Kemudian saya akan memberikan motion karena selamat begini ya. Oke. Setelah kita paste, kita letakkan. Oke, saya turunkan dulu ini. Nah, seperti ini. Setelah membuat respon jawaban selamat, kita juga harus menduplikat kembali untuk membuat respon jawaban ketika anak menjawab salah. Maka kita mengatakan misalkan, "Ups, kamu salah." Ini tentu kita ganti juga. Coba lagi. Saya ganti dengan motion yang ini. Oke. Nah, seperti inilah kira-kira ya Bapak Ibu. Nah. Oke, sebelumnya kita urutkan dulu setiap respon ini di belakang soal atau setelah soal ya. Oke. Nah, kemudian kita duplikat. Kita letakkan lagi setelah soal diberikan. Juga kita duplikat. Oke, satu lagi. Sebentar kita cek dulu ya. Apakah saya kebanyakan pencet? Oke, tidak, betul. Satu lagi. Duplikat. Tarik ke bawah. Duplikat yang sedihnya. Tarik ke bawah. Oke, kita kembali ke soal pertama ya Bapak Ibu. Ini ada soal surah Al-Fil terdiri dari berapa ayat? Nah, jawabannya kan adalah 5 ya Bapak Ibu. Kita klik kotak 5 ini. Kemudian kita klik insert, action, hyperlink to. Nah, kita hyperlink to next slide karena next selanjutnya adalah respon jawaban benar. Kita oke. Begitu juga untuk option 6 dan 7. Karena ini merupakan jawaban yang salah, maka kita harus menghiperlinkkannya ke respon jawaban yang salah. Kita klik bendanya, kemudian kita insert, action, ke mana? Ini berada di slide 5. Oke, kita pilih slide 5. Oke, nah, kita klik ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan ketika siswa menjawab di angka 7, kita klik juga insert, action, hyperlink to 5 juga ya, slide 5. Oke, nah kita coba ya Bapak Ibu. Surah Al-Fil terdiri dari, nah oke, selamat kamu benar, karena benar. Nah, karena saya belum memberikan tombol navigasi lanjut ini menjadi aktif, maka kita belum bisa lanjut ya. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan ini, tanda ini, navigasi lanjut, insert, action to. Nah, kita akan berangkat
menuju soal kedua. Soal kedua itu ada di slide 6. Kemudian kita pilih slide 6. Oke. Klik oke. Dan yang salah ini, ketika siswa menjawab salah, coba lagi kita hyperlinkkan ke action, hyperlink to, kembali ke soalnya yaitu slide 3. Oke ya. Nah, seperti ini. Kita coba Bapak Ibu. 5. Oke, lanjut. Nah, soal kedua. Ya. Kemudian saya mau coba lagi mencoba jawaban yang salah. Oops, salah. Coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, kembali dia Bapak Ibu. Kita coba yang 6. Juga salah. Kita coba lagi. Oke, nah di sini kita belum memberikan tombol navigasi yang lain, apakah back atau kembali atau next atau lanjut. Nah, semua itu diserahkan kepada Bapak Ibu semua yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Setelah kita mengetahui fungsi hyperlink, pengaturan slideshow, dan juga fungsi trigger, maka langkah yang terakhir yaitu kita menyimpan dokumen dalam bentuk PowerPoint show. Caranya bagaimana? Yaitu seperti ini. Klik file, kemudian save as, kemudian kita pilih akan ditempatkan di mana. Saya contohkan akan saya tempatkan di sini. Nah, save as type ini kita ganti dengan PowerPoint show. Nah, begini Bapak Ibu ya, kita save. Artinya, ketika kita membuka file ini, kita tidak lagi harus membuka PowerPoint. Langsung kita klik filenya, secara otomatis akan terbuka. Ya, kita cek di sini. Oke, ini ya. Tampilannya juga sudah berbeda. Kita klik. Nah, langsung dalam bentuk PowerPoint show. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, begitu kira-kira. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.